Pria di dalam foto itu adalah kekasihku. Kami sudah berpacaran selama 3 tahun dan akan menikah akhir tahun ini, katanya. Di usiaku yang ke-31, pada hari pertamaku bekerja sebagai tim leader marketing di sebuah perusahaan baru, aku pikir tidak ada satu hal pun yang dapat mengancam karirku yang sempurna. Sampai aku melihat sebuah bingkai foto kecil di atas meja rekan kerja persis di sebelahku. Dia dengan bangganya memamerkan prianya yang sempurna, tetapi dia tidak pernah menduga satu fakta, bahwa istri sah dari pria yang ia banggakan sebagai calon suaminya adalah aku, atasan barunya. Dia tidak sedang memamerkan kebahagiaan padaku. Dia baru saja menyerahkan sendiri bukti pertama untuk sebuah pembalasan dendam. Di hadapan pengkhianatan yang kejam ini, pembalasan seperti apa yang akan ia mulai? Jika Anda penasaran dengan kelanjutannya, silakan berlangganan saluran ini dan saksikan Namaku Rania. Ini adalah kisah tentang bagaimana hidupku yang sempurna hancur berkeping-keping hanya karena selembar foto dan bagaimana aku mempersiapkan pembalasan dendam yang paling dingin. Di hari pertama kerja, aku menemukan foto suamiku di meja rekan kerjaku. Dengan senyum tipis, aku bertanya padanya, "Siapa pria ini?" Dia menjawab dengan angkuh, "Dia kekasihku. Kami sudah berpacaran 3 tahun dan berencana menikah akhir tahun ini." Pada hari itu, saat aku melangkahkan kaki pertama ke perusahaan baru, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku harus tetap tenang. Memulai awal yang baru di usia 32 tahun bukanlah hal yang mudah, tetapi aku percaya aku memiliki kemampuan untuk itu. Namaku Rania Wulandari. Aku baru saja diangkat sebagai senior marketing team leader di Nusantara Tech, sebuah perusahaan IT yang sedang naik daun di Jakarta. Aku telah melalui berbagai pertempuran di industri, memimpin proyek-proyek berskala miliaran rupiah, dan mengadakan rapat dengan orang-orang paling sulit di dunia. Jadi aku pikir, apapun yang terjadi di kantor tidak akan pernah bisa membuatku kehilangan kendali. Namun, itu adalah kesalahanku. Meja kerjaku berada di sebelah partisi kaca semi-transparan, dan di seberangnya duduk seorang karyawati muda. Penampilannya polos dengan rambut panjang bergelombang lembut. Riasan wajahnya tidak berlebihan dan aroma parfumnya tercium samar. Dia menyapaku dengan senyum cerah, keramahan yang bisa dengan mudah membuat siapapun lengah. Bu Rania, tim leader yang baru, kan? Saya Dinda Lestari, asisten proyek di tim ini. Selamat datang di Nusantara Tech. Dinda tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk berjabat. Halo Mbak Dinda, senang bekerja sama dengan Anda, kataku sambil meletakkan tasku di kursi dan mengeluarkan laptop. Saat itu, kepalaku dipenuhi dengan daftar tugas yang harus diproses. Memahami proyek, meninjau ulang anggaran, menganalisis data pasar, menjadwalkan rapat tim, dan lain-lain. Namun, pandanganku tanpa sadar tertuju ke meja Dinda. Bukan karena dia cantik, atau karena senyumnya, melainkan karena sebuah foto yang diletakkan di sudut kiri mejanya, di samping pot tanaman sukulen kecil. Bingkai perak foto itu seolah dipoles dengan hati-hati setiap hari oleh pemiliknya, memantulkan cahaya lampu dengan berkilauan. Dan di dalam foto itu ada suamiku, itu bukan salah lihat. Aku sama sekali tidak mungkin salah lihat. Senyumnya yang khas sambil sedikit memiringkan kepala dengan kemeja biru tua yang kukenal. Tatapan matanya yang menatap lurus ke depan dengan penuh percaya diri adalah Baskara Aditama, suamiku. Pria yang semalam masih membuatkan mie instan untukku di dapur, yang memelukku dari belakang sambil berkata, "Semangat ya untuk hari pertama kerja besok." Ada satu detail lagi di foto itu yang membuat dadaku sesak. Kemeja yang dikenakan suamiku adalah hadiah dariku pada ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Jika kulihat lebih dekat, di belakangnya tampak lautan biru dan pohon kelapa. Itu adalah pantai di Bali, tempat kami berlibur bersama setelah aku menyelesaikan sebuah proyek besar. Foto itu aslinya berada di samping tempat tidur kami di rumah. Aku ingat dengan jelas karena aku sendiri yang memasukkannya ke dalam bingkai. Tapi sekarang, foto itu ada di meja seorang karyawati muda di tempat kerja baruku. Bagaikan kebenaran telanjang yang terpampang di depan mataku. Telingaku berdenging dan darah panas naik ke kepala, lalu sedingin es menjalar ke ujung jari. Aku tidak pingsan, tapi rasanya lututku lemas. Aku telah mengalami banyak hal dalam hidup, tetapi pada saat itu aku mengerti apa artinya dunia runtuh. Aku tidak langsung bertanya. Aku duduk di kursiku, menarik napas dalam-dalam, dan seperti refleks membela diri, aku mengetik beberapa huruf tanpa arti di laptop. Akhirnya, dengan sikap selayaknya orang baru dan menjaga nada suara setenang mungkin, aku menoleh ke samping. "Mbak Dinda, pria di foto ini tampan sekali ya. Siapa?" Dinda Lestari seolah-olah baru saja mendengar topik favoritnya, matanya berbinar dan ia tersenyum lebar.
Dia menarik foto itu lebih dekat, mengelus kacanya dengan lembut seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Ini pacar saya, Bu, namanya Baskara. Kami sudah pacaran 3 tahun loh. Foto ini favorit saya, jadi saya bawa ke kantor biar semangat kerja. Rencananya kami mau menikah akhir tahun ini. Aku mendengar kata, 3 tahun jatuh seperti batu berat di atas jantungku. 3 tahun. Aku dan Baskara sudah menikah selama 7 tahun. Itu artinya, sejak tahun keempat pernikahan kami, dia sudah memiliki wanita lain. Aku tetap tersenyum. Senyum seorang wanita yang sudah terlalu terbiasa menyembunyikan emosi di balik riasan yang sempurna. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengira itu hanyalah percakapan biasa di tempat kerja. Wah, sebentar lagi jadi pengantin ya. Selamat. Iya, Bu. Rasanya deg-degan sekali. Dinda Lestari mengulurkan tangannya di depanku. Di jari manisnya tersemat sebuah cincin berlian yang berkilau menyilaukan di bawah lampu kantor. Desainnya tidak sederhana. Cincin yang sekali lihat saja sudah jelas harganya mahal. Potongan berliannya yang tajam memantulkan cahaya seperti bilah pisau. Bulan lalu dia melamar saya, Bu. Katanya dia mau memberikan pesta pernikahan terbaik yang pantas untuk saya. Kami berencana mengadakan resepsi di salah satu hotel besar di Jakarta. Sekarang lagi lihat-lihat gaun pengantin, tenggorokanku terasa kering. Baskara pernah berkata padaku bahwa dia tidak suka pamer. Cinta tidak diukur dengan berlian, jadi cincin lamaran yang sederhana saja sudah cukup. Waktu itu, aku percaya kata-katanya dan memakai cincin kawin tipis dan sederhana yang menurutnya sesuai dengan selera kami. Aku bangga dengan kesederhanaannya itu. Sekarang aku sadar, bukan dia tidak suka pamer, hanya saja orang yang ingin dia pameri bukanlah aku. Aku berusaha keras menjaga suaraku agar tetap normal. Nama lengkap pacar Mbak siapa? Baskara Aditama, jawab Dinda Lestari dengan wajar seolah sedang membicarakan cuaca. Dia kerja di bidang keuangan. Hebat sekali orangnya, Bu. Akhir-akhir ini dia sibuk dengan proyek jadi sering lembur, tapi dia benar-benar perhatian sama saya. Aku mengulang dalam hati. Baskara Aditama, suamiku. Pria yang baru minggu lalu berkata, proyek lagi padat, aku bakal sering pulang telat. Pria yang pagi tadi mencium keningku sebelum berangkat kerja. Aku mendengar diriku bertanya. Suaraku masih stabil, bahkan terdengar cukup penasaran. Kalian bertemu di mana? Di sebuah konferensi industri. Dia jadi pembicara dan saya yang duluan minta kontaknya. Dinda Lestari tertawa, seperti gadis remaja yang menceritakan kisah cinta impiannya. Awalnya dia agak dingin, tapi setelah saya dekati terus, akhirnya hatinya luluh juga. Katanya, sayalah orang yang membuatnya ingin serius dan membangun keluarga. Membangun keluarga. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon yang kejam. Akulah istrinya. Akulah orang yang sudah lama membangun keluarga dengannya hanya dengan selembar surat nikah. Aku berkedip sekali dengan kuat untuk menahan mataku agar tidak memerah. Malam-malam yang tak terhitung jumlahnya saat dia berbohong rapatnya diperpanjang. Saat-saat dia mengirim pesan sedang di kantor. Akhir pekan saat dia bilang ada janji mendadak. Aku terkadang mengeluh, tetapi karena aku percaya padanya, aku segera berhenti. Aku percaya padanya sama seperti aku percaya atap rumah kami tidak akan terbakar tanpa sebab. Pertanyaan yang tiba-tiba Dinda ajukan padaku membuat jantungku serasa mau pecah. Kalau Bu Rania sudah menikah, aku menatap lagi foto di mejanya. Senyum Baskara di foto itu sama persis dengan senyum yang selalu ia tunjukkan padaku. Sesuatu yang bisa dibagi menjadi 2, 3, namun tetap terlihat begitu asli dan sempurna. Tanpa mengubah ekspresi sedikit pun, aku menjawab, ya, saya sudah menikah, sudah 7 tahun. Mata Dinda membulat, lalu tertawa ringan seolah mendengar dongeng dari masa lalu. 7 tahun? Wah, lama sekali ya, Bu. Berarti sekarang perasaannya sudah lebih tenang ya? Katanya kalau sudah 7 tahun, rawan masuk masa jenuh. Dia mengatakannya dengan polos, tetapi setiap katanya mengiris dagingku seperti pisau tipis. Aku tidak marah padanya. Aku marah pada takdir yang menempatkanku dalam situasi ini. Wanita ini tanpa tahu apa-apa dengan polosnya berbicara tentang rentang waktu 7 tahun. Dan aku di tengah-tengah kantor ini harus menampilkan sebuah akting yang sempurna. Aku mengangguk sambil tersenyum pahit. Ketenangan juga salah satu bentuk kebahagiaan. Yang penting adalah saling menghormati dan jujur satu sama lain. Dinda Lestari menjawab, iya juga ya, Bu. Lalu kembali menatap layar komputernya. Aku pun kembali menghadap laptopku. Di layar ada proposal proyek, rincian anggaran, dan rencana eksekusi. Tetapi kepalaku sudah tidak bisa membaca tulisan-tulisan itu.
Sesuatu di dalam diriku mulai bergerak seperti mesin yang baru dinyalakan. Aku tidak menangis, juga tidak berteriak. Aku tidak berlari merebut bingkai foto itu atau menampar siapapun. Aku hanya duduk tegak, meletakkan kedua tangan di atas keyboard dan merasakan kuku-kukuku menancap begitu sakit di telapak tanganku. Di dalam kepalaku hanya ada satu kalimat yang berputar-putar. Aku harus mencari tahu sampai mana kebenaran ini. Tak lama kemudian, seorang staf dari tim manajemen datang dan berkata, "Bu Rania, Pak Budi selaku manajer ingin berdiskusi sebentar mengenai proyek di ruang rapat." Aku bangkit dari kursi. "Baik, saya segera ke sana." Aku berdiri dan berjalan melewati meja Dinda. Dia masih sibuk bekerja, sesekali melirik foto itu dan tersenyum. Senyum yang begitu bahagia hingga membuatku merinding. Aku berjalan menuju lift dan menatap pantulan diriku di pintu logam. Setelan kerja abu-abu yang pas di badan, rambut yang tertata rapi, lipstik berwarna kalem, dan eyeliner yang ditarik tajam. Aku tampak seperti wanita sukses yang memulai babak baru dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit yang lalu hidupku baru saja hancur lebur oleh selembar foto. Saat pintu lift tertutup, aku mengangkat tangan dan meletakkannya di dada. Jantungku masih berdetak, tetapi ritmenya tidak lagi seperti biasa. Seolah-olah ia sedang memberiku peringatan, jangan lemah, jangan sampai ketahuan, jangan kehilangan akal sehat. Aku telah menjalani 7 tahun pernikahan yang kuyakini aman. Jika Baskara bisa membangun kehidupan kedua di belakangku, maka aku juga bisa membangun sesuatu, sebuah rencana. Aku tidak tahu kemana rencana itu akan membawaku, tetapi satu hal yang pasti, mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang dengan naifnya percaya pada 2 kata kerja lembur. Aku akan menjadi wanita yang menggali hingga ke ujung kebenaran dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan permulaannya akan terjadi tepat di dalam perusahaan ini. Rapat pertama di perusahaan baruku berlalu seperti film dalam gerak lambat. Aku duduk di ujung meja. Di depanku ada layar presentasi yang penuh dengan data pasar dan di sekelilingku ada wajah-wajah rekan kerja baru. Mereka berbicara tentang strategi promosi produk, anggaran media, dan rencana kuartal berikutnya. Aku mengangguk, membuat catatan, dan sesekali memberikan opini profesional pada waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku fokus. Namun, sejujurnya, hatiku tidak berada di ruang rapat itu. Di dalam kepalaku, foto di meja Dinda dan kata-katanya, "Kami sudah pacaran 3 tahun terus berulang." 3 tahun. Angka itu seperti luka panjang yang membelah 7 tahun pernikahanku, membuat semua yang ada sebelumnya menjadi pudar. Setelah rapat selesai, orang-orang keluar satu persatu. Pak Budi, manajerku, tetap tinggal dan menatapku dengan ekspresi puas. "Bu Rania, Anda cepat sekali memahami masalah, ya? Saya dengar sebelumnya Anda bekerja di perusahaan besar di Jakarta Pusat. Pengalamannya memang tidak diragukan lagi." Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin cepat beradaptasi dengan tim." Pak Budi tertawa kecil. "Tim kami memang masih muda, tapi kerjanya cukup bagus. Oh ya, dalam waktu dekat akan ada konsultan investasi baru dari grup mitra. Beliau orang yang cukup penting, jadi kemungkinan besar Bu Rania akan banyak bekerja sama dengannya." Aku tidak terlalu memikirkan kata-kata itu, menganggapnya sebagai hal biasa di perusahaan. Namun, sebagai formalitas, aku bertanya, "Kapan kira-kira beliau akan datang?" "Mungkin sekitar minggu depan." Saya juga belum pernah bertemu langsung, hanya dengar dari jajaran direksi. Aku mengangguk dan keluar dari ruang rapat. Saat berjalan di koridor, baru kusadari aku menggenggam buku catatanku begitu erat hingga jari-jariku memutih. Aku mengendurkan tanganku dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang tujuanku hanya satu, konfirmasi, bukan karena aku ingin berpegang pada harapan kecil bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Aku tahu aku tidak salah, tetapi aku perlu tahu seberapa jauh semua ini telah berjalan. Saat kembali ke meja, Dinda sedang serius mengetik di komputernya. Foto itu masih berada di sudut mejanya, seolah tidak tahu bahwa ia baru saja mengguncang hidup seseorang sampai ke akarnya. Aku duduk di kursi dan membuka laptop, tetapi pandanganku tanpa sadar terus mengarah ke sana. Dinda menyadari aku sedang memperhatikannya, lalu tersenyum ceria. "Bu, makan siang nanti tim kami biasanya ke warung makan dekat kantor, mau ikut?" Aku mengangguk. "Tentu, saya ikut." Sambil menunggu waktu makan siang, aku berpura-pura meninjau dokumen proyek, tetapi tanganku membuka jendela lain, media sosial. Aku mencari nama Baskara Aditama, akunnya langsung kutemukan.
Foto profilnya adalah foto kami berdua saat berlibur ke Bali 2 tahun lalu. Aku menatap foto itu selama beberapa detik. Di dalam foto, aku bersandar di bahunya dan tertawa bahagia. Saat itu, aku percaya pria di sampingku akan menjadi sandaran hidupku selamanya. Aku menggulir ke bawah. Postingan terbarunya kebanyakan terkait pekerjaan, foto rapat, foto konferensi, kutipan tentang investasi dan bisnis. Tidak ada jejak hubungan lain sama sekali. Aku tidak terkejut. Baskara memang selalu berhati-hati dan tidak suka mengumbar kehidupan pribadinya. Namun, yang menarik perhatianku adalah sebuah postingan dari 2 bulan lalu. Dia sedang berdiri di atas panggung sebuah konferensi keuangan. Di bawahnya ada ratusan audiens. Di bawah foto itu, ada sebuah komentar yang memujinya. Akun yang berkomentar adalah Dinda Lestari. Aku menatap foto itu lama sekali. Baskara di foto itu mengenakan setelan hitam dan sorotan lampu menerangi wajahnya yang penuh percaya diri. Aku ingat hari itu, hari ketika dia memberitahuku harus melakukan perjalanan dinas ke Surabaya untuk rapat dengan perusahaan mitra. Aku bahkan berpesan padanya untuk menjaga kesehatan karena jadwalnya yang padat. Ternyata, pada hari itu dia ada di sini, di Jakarta, berdiri di depan banyak orang, dan di bawahnya ada wanita itu yang menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman, sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Bukan cemburu, melainkan sebuah kesadaran yang tenang. Aku mulai mengerti bahwa hubungan ini bukan sekadar impuls sesaat. Ini adalah sesuatu yang telah dibangun secara terencana, diam-diam, dan konsisten. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Baskara. Hari pertama kerja lancar. Aku menatap tulisan itu selama beberapa detik. Sampai pagi tadi, aku pasti akan langsung membalasnya dengan emoji senyum. Tapi sekarang, tulisan itu terasa seperti adegan dalam sebuah sandiwara. Aku membalas singkat, "Iya, lancar kok." Balasan darinya datang dengan cepat, "Syukurlah. Nanti malam aku ada meeting dengan partner, jadi mungkin agak telat pulangnya." Aku menatap layar, meeting dengan partner. Kata-kata itu tiba-tiba terasa berat. Aku perlahan mengetik lagi. "Oke, semangat kerjanya." Hanya itu. Tanpa bertanya lebih jauh, aku meletakkan ponselku. Tepat pukul 12, aku pergi makan siang bersama anggota tim lainnya. Warung makan itu terletak di sebuah gang kecil beberapa menit dari kantor. Ruangannya sederhana, dengan meja dan kursi kayu, serta aroma masakan yang harum. Orang-orang makan sambil mengobrol dengan riang. Aku ikut dalam percakapan, tetapi perhatianku tetap tertuju pada Dinda Lestari. Dia berbicara dengan sangat alami, sering tertawa, dan sesekali menyebut nama Baskara dengan nada bangga. Dia sibuk sekali. Namanya juga kerja di bidang keuangan, selalu dikejar proyek, tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk saya. Seorang rekan kerja menggoda, "Enak ya punya calon suami hebat begitu." Dinda tersipu malu dan tertawa. Dia bilang mau belikan apartemen mewah di BSD. Katanya lagi dicarikan. Aku sedang memegang sendok, tapi tanganku berhenti sejenak. BSD. Baskara juga pernah mengatakan padaku sedang mempertimbangkan investasi apartemen di sana. Waktu itu, dia bilang untuk disewakan atau sebagai aset. Aku percaya kata-katanya. Dinda melanjutkan ceritanya dengan mata berbinar. Katanya, laki-laki itu punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dengar itu, saya jadi merasa dia benar-benar bisa diandalkan. Aku menelan makananku, tapi rasanya seperti pasir yang menggores tenggorokan. Aku menatap wanita di seberangku. Dia sama sekali tidak tahu betapa rumitnya cerita di mana dia berada. Baginya, pria itu adalah kekasih yang sempurna. Setelah makan selesai, kami semua kembali ke kantor. Saat masuk, foto itu lagi-lagi menyambutku. Kali ini bukan lagi keterkejutan, melainkan perasaan lain, sebuah tekad yang semakin kuat. Aku membuka laptop dan mulai bekerja dengan serius. Orang lain mungkin mengira aku sedang membaca dokumen proyek, tetapi aku diam-diam membuka spreadsheet lain. Aku mulai mencatat informasi yang baru saja aku dapatkan. Nama, durasi hubungan, konferensi, rencana pembelian apartemen, setiap detail terasa seperti kepingan puzzle. Sore berlalu dengan cepat. Dan saat jam pulang tiba, aku membereskan barang-barangku. "Saya duluan ya." Dinda juga berdiri. "Burania pulangnya ke arah mana?" "Saya naik taksi, saya bawa mobil." "Oh baik Bu, sampai ketemu besok." Aku mengangguk saat keluar dari gedung. Hari sudah mulai gelap. Kota macet, mobil-mobil saling bersautan, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Aku berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi. Saat menunggu, ponselku bergetar lagi. Panggilan dari Baskara, aku menjawabnya. "Halo, aku nih."
Lagi di jalan mau ketemu partner, kamu makan malam duluan saja, ya? Aku menatap mobil-mobil di depanku dan menjawab dengan suara tenang. Oke, dia tertawa kecil. Hari pertama kerja pasti capek, cepat istirahat ya? Iya, panggilan berakhir. Aku berdiri di sana sejenak. Sebuah pikiran yang sangat jernih muncul di kepalaku. Jika dia bisa membangun kehidupan kedua di belakangku selama 3 tahun, maka kebenaran ini pasti tidak akan berakhir hanya dengan apa yang kulihat. Aku naik taksi. Saat mobil mulai berjalan, aku membuka kontak di ponsel dan mencari sebuah nama, Fitri Handayani, pengacara. Aku belum menekan tombol panggil. Aku hanya menatap nama itu selama beberapa detik sebelum mematikan layar. Aku tahu tidak perlu terburu-buru, tetapi aku juga tahu bahwa mulai hari ini aku akan mulai mengumpulkan segalanya. Bukti, waktu, uang, semuanya. Jika pernikahan ini dikhianati, aku tidak akan pergi dengan tangan hampa. Ceritaku baru saja dimulai. Saat taksi berhenti di depan apartemen kami, hari sudah benar-benar gelap. Lampu kuning dari lobi apartemen mewah menerangi jalan setapak. Pemandangan itu begitu damai, siapapun yang melihat dari luar akan berpikir sebuah keluarga bahagia tinggal di sini. Aku turun dari mobil, membayar, dan berjalan perlahan memasuki lobi. Seorang staf yang sudah kukenal tersenyum dan menyapa. Selamat malam Bu Rania, pulangnya cepat hari ini. Aku mengangguk. Iya, hari pertama kerja jadi agak lelah. Pintu lift tertutup membawaku ke lantai 16. Saat pintu apartemen terbuka, aroma familiar dari dalam rumah membuat hatiku terasa berat. Semuanya masih sama. Sofa abu-abu yang kupilih, meja kayu yang disukai Baskara, dan lukisan pemandangan di ruang tamu yang kami beli bersama saat berlibur beberapa tahun lalu. Rumah yang dibangun dari 7 tahun kebersamaan, setiap barang memiliki kenangan. Namun, saat kulihat kembali sekarang, aku tidak lagi merasakan kehangatan yang sama. Yang terlihat hanyalah tanda tanya. Aku meletakkan tas, mengganti sepatu, dan langsung menuju dapur. Seperti biasa aku membuka kulkas untuk melihat apa yang bisa kumasak untuk makan malam. Tapi tanganku segera berhenti. Baskara bilang akan pulang telat karena bertemu partner malam ini. Aku tertawa lirih. Kata partner tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat ambigu. Aku menutup pintu kulkas, mengambil sebotol air mineral, dan duduk di sofa. Ponsel ada di tanganku. Di satu sisi aku ingin membuka kembali media sosial Dinda. Di sisi lain aku ingin membuka ponsel suamiku untuk mencari lebih banyak jejak. Tapi aku tidak langsung bertindak. Aku tahu satu hal dengan jelas. Bertindak dalam keadaan emosional akan mudah membuat kesalahan. Aku harus tetap tenang. Sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Baskara. Kerjaan kayaknya baru selesai lewat jam 10. Aku menatap tulisan itu selama beberapa detik, lalu bangkit dan masuk ke kamar tidur. Laci di sisi kanan tempat tidur adalah tempat Baskara menyimpan beberapa dokumen pribadinya. Aku membuka laci itu. Di dalamnya ada paspor, beberapa surat perjanjian lama, dan sebuah buku catatan kecil. Aku membuka buku catatan itu, tetapi isinya hanya memo terkait pekerjaan dan beberapa jadwal janji, tidak ada yang istimewa. Aku meletakkannya kembali dan menatap lemari pakaiannya. Kemeja-kemeja berjejer rapi. Aku mendekat dan menyusuri setiap kemeja dengan jariku. Tiba-tiba, tanganku berhenti pada sebuah kemeja biru tua. Aku ingat kemeja ini. Kemeja yang dikenakan Baskara di sebuah konferensi keuangan persis seperti yang kulihat di media sosial siang tadi. Aku mengambil kemeja itu dan memeriksa sakunya. Di dalamnya ada selembar struk restoran. Sebuah restoran Jepang di kawasan SCBD. Tanggal yang tertera di struk adalah 3 minggu yang lalu, dengan total tagihan hampir 4 juta rupiah. Aku menatap struk itu dan sebuah ingatan muncul. 3 minggu yang lalu pada malam itu, Baskara memberitahuku bahwa dia harus makan malam dengan klien. Ketika aku bertanya apakah perlu menunggunya, dia bilang tidak usah, karena rapatnya mungkin akan lama. Aku duduk di tepi tempat tidur. Struk itu masih ada di tanganku. 3 tahun. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu berarti ada malam-malam seperti ini yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir. Aku membuka ponsel dan mencari akun Dinda sekali lagi. Kali ini, aku melihat lebih teliti foto-foto liburan, makanan, dan postingan bahagianya. Sebagian besar tidak menyebut Baskara secara langsung. Tapi sesekali, di beberapa foto, aku bisa menemukan detail yang familiar. Jam tangan pria yang tergeletak di atas meja kopi jam tangan yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Baskara. Foto 2 gelas anggur yang saling berhadapan. Aku memperbesar sudut foto itu.
Ada tangan seorang pria di atas meja. Cincin yang melingkar di jarinya persis cincin kawin kami. Aku meletakkan ponsel dan menghela napas perlahan. Tidak ada lagi keraguan. Baskara tidak hanya berselingkuh, dia menjalani dua kehidupan secara bersamaan. Sekitar pukul 10:30 malam, aku mendengar suara pintu terbuka. Baskara masuk ke rumah dengan sikap seperti biasa. Dia melepas jasnya, menggantungkannya, lalu menemukan aku yang sedang duduk di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Nungguin kamu." Dia mendekat sambil tertawa dan meletakkan tangannya di bahuku. "Hari pertama kerja gimana?" Aku menatap matanya lurus. "Baik-baik saja." Dia mengangguk, lalu pergi ke dapur untuk minum. Aku mengamati setiap gerakannya. Caranya membuka kulkas, minum air, berjalan ke kamar tidur semuanya familiar. Tapi sekarang aku melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Saat dia kembali ke ruang tamu, aku melontarkan pertanyaan yang sangat wajar. "Hari ini ketemu partner apa?" Baskara menjawab tanpa ragu. "Grup investasi dari Singapura. Mau kerjasama untuk proyek keuangan." Dia berbicara dengan lancar seolah ceritanya benar-benar nyata. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Aku yang dulu pasti akan percaya. Tapi sekarang aku tahu, Baskara sudah terbiasa berbohong. Dia duduk di sebelahku dan, seperti biasa, merangkul bahuku. Kalau capek, tidur Gi. Aku menatapnya selama beberapa detik. Bayangan Dinda yang tertawa ceria saat menceritakan kekasihnya melintas di kepalaku. Dua wanita, satu percaya dia adalah istri, yang lain percaya dia akan menjadi calon istri. Dan pria yang duduk di depanku ini hidup dengan nyaman di antara dua kepercayaan itu. Aku berdiri, aku tidur duluan, ya. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Sambil berbaring di tempat tidur, aku mendengar suara Baskara mandi di kamar mandi. Suara air mengalir dengan teratur. Aku menatap langit-langit, tetapi kesadaranku sepenuhnya terjaga. Aku punya dua pilihan sekarang. Pertama, meledak saat ini juga, menginterogasinya, dan mengubah rumah ini menjadi medan perang. Kedua, tetap diam, mengumpulkan semua bukti, dan membuat keputusan saat semuanya sudah jelas. Aku memilih cara kedua. Sekitar 30 menit kemudian, Baskara masuk ke tempat tidur. Dia berbaring di sebelahku, mematikan lampu, dan seperti setiap malam, melingkarkan lengannya untuk memelukku. "Selamat malam." Aku memejamkan mata, tetapi dalam kegelapan itu, aku tidak tidur. Aku hanya diam-diam memikirkan rencanaku. Besok, aku akan memulai dari hal terkecil. Jadwal kerjanya, aliran dana di rekening bersama kami, dan pertemuan-pertemuan yang ia sebut sebagai partner. Jika Baskara bisa menyembunyikan semuanya selama 3 tahun, maka aku juga bisa cukup sabar sampai gambaran utuh kebenaran ini terlihat. Dan ketika kebenaran itu terungkap, akulah yang akan menentukan akhir dari cerita ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit di luar jendela masih remang-remang, cahaya matahari baru saja mulai menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit. Baskara masih tertidur di sampingku dengan napas teratur, lengannya seperti biasa tergeletak ringan di pinggangku. Siapapun yang melihat momen ini akan mengira ini adalah rumah tangga yang damai. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada kebenaran yang perlahan-lahan mulai terungkap. Aku dengan lembut menyingkirkan lengannya, turun dari tempat tidur, dan masuk ke kamar mandi. Wajahku di cermin masih terlihat tenang, tapi tatapanku tampak lebih tajam dari biasanya. Aku membasuh wajahku lama, seolah-olah mencoba membangunkan jiwaku sepenuhnya. Saat aku keluar dari kamar mandi, Baskara sudah bangun. Dia duduk di tempat tidur, menatapku dengan rambut acak-acakan dan tersenyum. Pagi sekali bangunnya. Aku mengangguk. Hari ini harus ke kantor lebih awal. Dia bangkit dan mendekatiku, lalu seperti kebiasaan setiap pagi, mencium keningku dengan ringan. "Hari pertama kerja kemarin lancar?" "Iya, lancar kok." Dia tertawa sambil berjalan ke lemari. Aku mengamati saat dia memilih kemeja. Sekarang, setiap gerakannya menjadi objek perhatianku. Bukan karena cinta, tetapi karena aku sedang belajar untuk mengamati. Baskara memilih kemeja putih, lalu menoleh padaku. "Hari ini ada meeting dengan klien, jadi mungkin bakal telat lagi." Aku mengangguk. Oke. Dia sama sekali tidak menyadari perubahan dalam diriku. Mungkin karena selama 3 tahun terakhir, dia sudah terbiasa dengan kepercayaanku yang mutlak. Kami sarapan bersama seperti biasa. Baskara makan sambil membaca berita di ponselnya. Aku menangkapnya sesekali tersenyum saat melihat layar. Aku bertanya dengan santai, "Ada berita bagus?" Dia mengangkat wajah. "Bukan cuma artikel tentang pasar saham." Aku mengangguk, tapi saat dia masuk ke kamar untuk berganti pakaian,
Aku dengan cepat melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Tepat saat itu, sebuah pesan baru masuk dan layarnya menyala. Nama pengirimnya terlihat, Dinda. Pesan itu singkat, "Gak sabar ketemu nanti malam." Aku menatap tulisan itu selama beberapa detik, lalu meletakkan kembali ponsel itu ke tempatnya. Jantungku tidak berdebar kencang seperti kemarin. Sebaliknya, perasaan dingin menyelimutiku. Baskara kembali ke meja makan, mengambil ponselnya tanpa tahu apa yang baru saja kulihat. Dia memasukkan ponsel ke sakunya dan tersenyum padaku. "Aku berangkat duluan ya?" Aku mengangguk. "Iya." Pintu tertutup di belakangnya. Aku berdiri diam di ruang tamu selama beberapa menit. Segalanya di sekitarku masih sama, tetapi di dalam kepalaku semua detail saling terhubung. Pesan dari Dinda, kebohongan tentang rapat malam ini, makan malam dengan partner. Aku mengambil ponselku dan membuka kembali pesan Baskara dari semalam. Nanti malam aku ada meeting dengan partner, jadi mungkin agak telat pulangnya. Aku menghela napas perlahan. Kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan karena terlalu sering diulang. Sekitar 30 menit kemudian, aku juga meninggalkan rumah menuju kantor. Dalam perjalanan ke kantor, kepalaku berputar tanpa henti. Tidak ada lagi keraguan, tapi aku butuh lebih banyak bukti, bukan untuk meyakinkan diriku sendiri, tetapi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Saat tiba di kantor, Dinda sudah ada di mejanya. Dia sedang merapikan dokumen di atas meja, tapi terlihat sangat ceria. Melihatku masuk, dia tersenyum lebar. "Selamat pagi, Bu Rania." "Pagi." Aku meletakkan tas dan menyalakan laptop. Tak lama kemudian Dinda memutar kursinya ke arahku. "Bu, semalam saya sama Baskara makan di restoran Jepang baru di SCBD. Enak banget loh." Aku mengangkat wajah dan menatapnya. "Oh ya?" "Iya." Katanya sudah lama gak makan berdua, jadi dia ajak ke sana. Aku tersenyum tipis. "Romantis sekali ya." Dinda tertawa malu-malu. Dia memang selalu begitu. Aku kembali menatap layar komputer. Di dalam kepalaku, struk restoran Jepang yang kutemukan semalam muncul kembali. Mungkin di sanalah tempat mereka sering bertemu. Pagi berlalu dengan rapat dan membalas email, tetapi selama itu aku terus mengamati dalam diam. Setiap kali ponsel Dinda berbunyi, dia akan melihat layar dan tersenyum. Menjelang istirahat makan siang, dia berdiri dan berkata padaku, "Bu, saya mau turun beli kopi. Ibu mau titip?" "Boleh, es kopi 1 ya." Selama Dinda pergi, aku menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja. Aku tidak menyentuhnya, tapi tepat saat itu sebuah pesan masuk dan layarnya menyala. Nama pengirimnya Mas Baskara. Hanya sebagian pesan yang terlihat di layar. "Siang ini sibuk, nanti malam aku jemput ya." Aku segera mengalihkan pandangan kembali ke layar komputer saat mendengar suara langkah kaki. Dinda meletakkan kopi di mejaku. "Ini Bu kopinya, terima kasih." Dia duduk di kursinya dan memeriksa pesan di ponselnya. Aku melihat senyum di bibirnya menjadi lebih cerah. Perasaan yang tak terlukiskan melintasiku. Bukan lagi cemburu atau sakit hati seperti kemarin, melainkan kepastian. Baskara menjalani 2 kehidupan. Sore itu, saat jam pulang tiba, aku sengaja keluar sedikit lebih lambat. Aku berdiri di lobi gedung, berpura-pura melihat ponsel. Sekitar 10 menit kemudian, aku melihat Dinda keluar. Dia berdiri di trotoar, melihat sekeliling seolah menunggu seseorang. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka dan yang turun adalah Baskara. Dia mengenakan kemeja putih, memegang kunci mobil, dan senyum yang familiar terpasang di bibirnya. Dinda berlari kecil ke arahnya dan memeluknya. Aku berada beberapa puluh meter dari mereka, tapi setiap gerakan terlihat jelas. Baskara menatap Dinda dan mengatakan sesuatu, lalu membukakan pintu mobil untuknya. Mereka berdua masuk ke mobil dan pergi. Aku berdiri di trotoar sejenak. Pada saat itu, semua keraguan dalam diriku lenyap. Kebenaran ada di depan mataku. Suamiku dan wanita yang setiap hari duduk di sebelahku di kantor sedang menjalin hubungan, dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa aku melihat semuanya. Aku berbalik dan berjalan ke tempat parkir. Di kepalaku hanya tersisa satu pikiran. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini aku tidak akan lagi menjadi penonton. Malam itu aku tidak langsung pulang ke rumah. Setelah melihat Baskara menjemput Dinda di depan kantor, aku mengendarai mobilku menuju sebuah taman di tepi danau. Kota malam itu tetap ramai, tetapi di taman ini ada keheningan yang aneh. Aku mematikan mesin mobil dan duduk diam sejenak. Cahaya yang terpantul di permukaan air berkilauan seperti pecahan kaca. Kepalaku pun sama. Kepingan-kepingan kebenaran perlahan-lahan mulai tersusun. 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir,
Baskara telah menjalani kehidupan lain di belakangku. Ponselku bergetar. Pesan dari Baskara. Lagi makan malam sama klien. Kayaknya bakal telat. Aku menatap tulisan itu selama beberapa detik, lalu meletakkan ponsel di kursi penumpang. Aku tidak membalas. Bukan karena marah, tetapi karena aku sadar bahwa pesan-pesan seperti itu hanyalah bagian dari sandiwara yang sudah terlalu lama ia mainkan. Aku menyalakan mesin lagi, meninggalkan tepi danau, dan menuju sebuah kafe kecil yang sudah kukenal. Tempat di mana aku selalu bertemu dengan seorang teman dekat ketika aku butuh bicara. Satu-satunya orang yang kupercaya tidak akan menghakimiku apapun yang kukatakan. Saat aku masuk ke kafe, Fitri sudah duduk di kursi sudut yang biasa. Fitri adalah teman sekelasku di universitas dan sekarang bekerja sebagai pengacara yang berspesialisasi dalam pembagian harta. Dia melihatku dan tampak sedikit terkejut. "Rania, tumben sekali kamu tiba-tiba mengajak bertemu." Aku duduk di seberangnya. Pelayan membawakan kopi. Aku menatap cangkir kopi yang mengepul dan perlahan-lahan membuka mulut. Fit, sepertinya Baskara selingkuh. Fitri terdiam selama beberapa detik. Ekspresinya tidak sekaget yang kukira, hanya alisnya yang sedikit berkerut. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Bukan cuma selingkuh biasa, sepertinya hubungan yang sudah cukup lama." Fitri meletakkan tangannya di atas meja. "Ceritakan lebih detail." Aku menceritakan semuanya dari awal. Tentang hari pertama kerja di perusahaan baru, foto di meja Dinda Lestari, cincin lamaran, pesan di ponsel, dan sampai momen saat aku melihat Baskara menjemputnya di depan kantor sore tadi. Fitri mendengarkan dengan sangat saksama tanpa memotong ceritaku. Setelah aku selesai, dia menghela napas ringan. 3 tahun ya, aku mengangguk, setidaknya selama itu. Fitri menatapku, "Jadi apa rencanamu?" Aku terdiam selama beberapa detik. Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, kalau hubungan ini harus berakhir, aku tidak mau kehilangan segalanya. Fitri sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. "Maksudmu soal harta?" "Iya." Aku menatap cangkir kopiku. "Apartemen ini, tabungan, investasi, semuanya kita bangun bersama. Kalau dia menggunakan aset bersama kita untuk membangun kehidupan lain, aku perlu tahu." Fitri mengangguk perlahan. "Kamu benar. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya. Dalam kasus seperti ini, yang paling penting adalah bukti." Aku menatapnya. "Bukti?" "Iya," kata Fitri dengan nada yang sangat tenang. "Kalau kamu hanya curiga atau hanya punya firasat, semuanya akan jadi sangat sulit saat proses hukum. Tapi kalau ada bukti yang jelas tentang perselingkuhan dan penggunaan harta bersama untuk pihak ketiga, posisimu akan sangat kuat." Aku mengangguk. "Aku mengerti." Fitri melanjutkan. "Ada 3 hal yang perlu kamu lacak. Dana, waktu, dan hubungan." Alisku berkerut. Dana itu maksudnya, apakah dia mengirim uang padanya waktu itu malam-malam saat dia bilang bertemu partner, dan hubungan itu bukti bahwa mereka berperilaku seperti pasangan. Begitu, aku duduk diam sejenak. Apa yang dikatakan Fitri persis dengan apa yang melintas di kepalaku kemarin. Aku memang berencana melakukan itu. Fitri menatapku. "Kamu lebih tenang dari yang kukira." Aku tersenyum tipis. Mungkin karena guncangan terbesarnya sudah lewat. Fitri menyesap kopinya dan bertanya, "Apa wanita itu tahu kalau kamu adalah istrinya?" Aku menggeleng. "Tidak, dia tidak tahu." Fitri menghela napas. "Kalau begitu, wanita itu juga bisa jadi korban." Aku juga berpikir begitu. Aku teringat senyum cerah Dinda saat bercerita tentang calon suaminya. Senyum yang penuh kepercayaan. Fitri meletakkan buku catatannya di meja. "Kalau begitu, kamu harus bertindak lebih hati-hati." "Kenapa?" "Karena kalau Baskara tahu kamu sedang menyelidikinya, dia bisa saja menghilangkan semua jejak." Aku mengangguk. "Aku tahu." Fitri menatapku sejenak. "Rania, kamu benar-benar tidak apa-apa." Aku tidak langsung menjawab. Aku memandang keluar jendela. Kota masih terang benderang. Orang-orang sibuk berlalu lalang. Kehidupan di luar berjalan seperti biasa. "Tidak sepenuhnya," kataku pelan. "Tapi aku akan baik-baik saja." Fitri mengangguk. "Baiklah." Dia menutup buku catatannya. "Kalau butuh bantuan hukum, kapan saja hubungi aku." "Terima kasih." Kami duduk di sana sedikit lebih lama. Setelah itu, aku meninggalkan kafe. Aku tiba di rumah hampir pukul 11. Baskara belum pulang, aku masuk ke ruang tamu dan menyalakan lampu. Rumah itu begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar. Aku masuk ke kamar, menyalakan laptop. Sebuah spreadsheet baru muncul di layar. Aku mulai mencatat semua yang kuketahui, tanggal, tempat, pesan, malam-malam yang disebut sebagai meeting dengan partner.
Semua detail terasa seperti kepingan puzzle dari sebuah gambar yang perlahan-lahan mulai kulihat bentuknya. Sekitar 30 menit kemudian, pintu terbuka dan Baskara masuk dengan wajah sedikit lelah. "Kamu belum tidur?" Aku mengangkat wajah dari laptop. "Iya." Dia meletakkan tasnya di meja. "Hari ini kliennya mengajak makan terlalu lama." Aku mengangguk. "Oh begitu." Dia masuk ke kamar mandi. Aku mengikutinya dengan pandangan. Di dalam kepalaku, kata-kata Fitri bergema, bukti, dana, waktu, hubungan. Pertarungan ini bukan lagi soal emosi. Ini telah menjadi permainan catur dan aku tidak akan salah melangkah. Ketika kebenaran terungkap, yang kalah bukanlah aku. Keesokan paginya, aku bangun setelah Baskara berangkat. Di sampingku ada bantal kosong dan di meja samping tempat tidur ada sebuah catatan kecil, tulisan tangannya yang kukenal. "Ada rapat pagi dengan klien, jadi aku berangkat duluan. Jangan lupa sarapan dan semangat kerjanya." Dulu, aku mungkin akan tersenyum melihat perhatian kecil itu. Tapi sekarang, melihat catatan itu hanya terasa hampa. Kata-kata perhatian itu ada di sana, tetapi maknanya telah berubah. Aku bangkit dari tempat tidur, membuat secangkir kopi, dan duduk di meja ruang tamu. Saat laptop menyala, spreadsheet dari semalam masih terpampang di layar. Catatan waktu dan kebohongan Baskara perlahan-lahan membentuk sebuah pola. Namun, seperti kata Fitri, salah satu hal terpenting masih kurang, aliran dana. Aku membuka aplikasi mobile banking. Rekening bersama kami masih digunakan untuk pengeluaran biaya hidup keluarga. Karena Baskara bekerja di bidang keuangan, dialah yang sebagian besar mengelolanya. Dulu, aku tidak pernah curiga, sehingga jarang sekali memeriksa rinciannya. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku melihat semua riwayat transaksi secara detail. Daftar panjang muncul di layar. Tagihan listrik, air, belanja supermarket, biaya pemeliharaan apartemen semuanya normal. Aku menggulir lebih dalam hingga riwayat transaksi 3 bulan terakhir. Lalu aku menemukan riwayat transfer sebesar 200 juta rupiah. Penerimanya adalah Dinda Lestari. Tanganku berhenti. Aku membaca tulisan itu sekali lagi untuk memastikan tidak salah lihat. Dinda Lestari, tanggalnya adalah akhir bulan lalu. Aku menggulir lagi, riwayat transfer lain sebesar 150 juta rupiah. Penerimanya lagi-lagi Dinda Lestari. Kali ini 2 bulan yang lalu, perasaan sedingin es merayap di punggungku. Aku terus menggulir, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Riwayat transfer itu berulang kali muncul. Terkadang 50 juta, terkadang 100 juta, terkadang ratusan juta. Aku memejamkan mata selama beberapa detik. Baskara tidak hanya berselingkuh, dia menggunakan aset bersama kami untuk membiayai wanita itu. Aku membuka spreadsheet dan mulai mencatat semua riwayat transaksi. Tanggal, jumlah, keterangan transfer. Setiap angka terasa seperti jarum kecil yang menusuk kebenaran yang coba kuhadapi dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian, aku selesai merapikan riwayat transaksi selama setahun terakhir. Total dana yang ditransfer ke Dinda Lestari lebih dari 2 miliar rupiah. Aku duduk terdiam di depan layar. 2 miliar rupiah. Itu bukan uang receh dan jelas bukan uang pribadi Baskara. Sebagian besar rekening bersama itu adalah uang yang kami kumpulkan bersama selama bertahun-tahun. Ponselku bergetar. Pesan dari Fitri. "Gimana?" Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu membalas. "Aku baru saja menemukan sesuatu." "Apa?" "Ada transfer lebih dari 2 miliar dari rekening bersama kita ke dia." Fitri langsung menelepon. "Rania, kamu serius?" "Iya." Aku mendengar Fitri menahan napas di seberang telepon. "Kalau begitu, ini bukan lagi masalah emosional. Artinya, kalau uang itu adalah harta Gonogini, pengiriman uang ke pihak ketiga, itu bisa jadi masalah hukum." Aku melihat spreadsheet sekali lagi. Semua riwayat transaksinya sudah kusimpan. "Bagus," kata Fitri cepat. "Semuanya harus kamu backup. Screenshot layarnya, simpan dalam file, dan kirim ke email pribadimu. Oke. Jangan sampai dia tahu kamu menemukannya." "Aku mengerti." Panggilan berakhir. Aku mulai melakukan apa yang dikatakan Fitri. Mengambil tangkapan layar semua riwayat transaksi, menyimpannya di folder terpisah, dan mengirimkannya ke alamat email pribadiku. Saat semuanya selesai, jam sudah menunjukkan hampir siang. Saat bersiap-siap untuk berangkat, ponselku bergetar lagi. Panggilan dari Baskara, aku menjawabnya. "Halo, aku nih. Cuma mau tanya dulu, hari ini bakal telat nggak pulangnya? Kenapa? Malam ini ada meeting dengan partner." Aku menatap angka-angka di layar laptop yang tampak seperti surat dakwaan. "Oke," kataku dengan tenang. "Aku juga sepertinya agak telat." Dia tertawa kecil. "Wah, kita jadi pasangan sibuk yang makan malam telat terus ya."
Aku tidak menjawab. Setelah menutup telepon, aku menutup laptop dan meninggalkan rumah. Saat tiba di kantor, Dinda sedang duduk di mejanya dengan ekspresi sangat ceria. Melihatku, dia langsung berkata, "Bu, semalam Baskara dan saya makan malam di restoran baru yang keren banget loh." Aku meletakkan tas. "Oh ya?" "Oh ya," katanya, "sebentar lagi mungkin kami akan lihat-lihat apartemen di BSD." Aku menatapnya selama beberapa detik. Apartemen. Dinda mengangguk dengan mata berbinar. Katanya sebelum menikah, laki-laki harus siapkan rumah dulu. Aku kembali menatap layar komputer. Di kepalaku, salah satu riwayat transaksi besar yang kulihat di rekening muncul. Uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dikirim ke sebuah perusahaan properti, tanggal transfernya tepat minggu lalu. Sore itu, di tengah kesibukan kantor, aku diam-diam membuka spreadsheet sekali lagi. Angka-angka di layar tidak lagi membuatku gemetar. Sebaliknya, itu membuatku tenang. Baskara mungkin berpikir dia mengendalikan segalanya, tetapi sebenarnya setiap transaksi yang ia lakukan meninggalkan jejak, dan jejak-jejak itu perlahan-lahan menjadi senjata paling kuat di tanganku. Sambil menyimpan file, sebuah pikiran perlahan terbentuk di kepalaku. Jika Baskara ingin membangun kehidupan baru dengan uang kami, aku akan membuatnya membayar harga untuk setiap rupiahnya. Setelah menemukan riwayat transfer, kepalaku menjadi sangat tenang. Sekarang setiap detail keseharian Baskara tampak seperti kepingan puzzle yang membawaku ke kebenaran yang lebih besar. Pagi di kantor berlalu biasa saja, tetapi hatiku tidak lagi biasa. Dinda hari ini datang sedikit lebih telat. Saat masuk ke kantor, dia membawa sebuah tas belanja besar dari merek mewah. Begitu duduk, dia membuka tas itu dan mengeluarkan sebuah kotak sepatu. "Bu Rania," katanya dengan suara ceria. "Sepatu ini cantik kan?" Aku melirik. Sepatu hak tinggi berwarna merah, desainnya elegan. Jelas bukan barang murah. Dinda tertawa cerah. "Semalam Baskara yang belikan." Aku mengangguk. "Pacar Mbak baik sekali ya." Dia tertawa kecil. Katanya, perempuan itu harus dihargai. Aku kembali menatap layar komputer. Di kepalaku, salah satu riwayat transaksi kartu kredit bersama kami semalam muncul. Sebesar 12 juta rupiah di sebuah butik mewah di mall ternama di Jakarta. Aku menghela napas sangat perlahan. Semua detail kecil cocok dengan begitu sempurna hingga membuatku merinding. Saat makan siang, anggota tim kembali makan bersama. Dinda duduk di sebelahku dan berbicara sambil makan. "Bu, kemarin saya habis lihat-lihat show unit apartemen di BSD." Aku mengangkat wajah. "Wah, begitu." Dia mengangguk dengan mata berbinar. "Bagus sekali." Pemandangannya langsung ke arah danau. Seorang rekan kerja bertanya karena penasaran. "Harganya berapaan di sana?" Dinda berkata dengan sedikit malu-malu. "Sekitar 7 miliar. Semua orang membelalakkan mata. "Pacarmu benar-benar kaya ya?" Dinda tertawa. "Kan kerjanya di bidang investasi keuangan." Aku mengambil gelas air dan minum seteguk. 7 miliar. Aku teringat uang muka 300 juta yang kulihat di rekening. Itu berarti Baskara serius dengan rencana ini. Apartemen baru, kehidupan baru, keluarga baru. Sore itu, saat jam pulang, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka. Aku keluar beberapa menit lebih awal dari kantor dan duduk di sebuah kafe di seberang gedung. Dari sana, pintu utama kantor terlihat jelas. Sekitar 15 menit kemudian, Dinda keluar. Dia berdiri menunggu seperti biasa. Beberapa menit kemudian, mobil Baskara yang kukenal muncul. Aku melihatnya turun dari mobil, memasang senyum yang dulu kukira hanya milikku. Dinda berlari kecil ke arahnya dan memeluknya. Dia menatap Dinda dan mengatakan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa. Aku duduk di kafe, menggenggam gelas air dinginku dengan erat. Mereka berdua masuk ke mobil dan pergi. Aku berdiri, membayar, dan menuju tempat parkir. Aku menjaga jarak yang cukup jauh, tetapi tidak sampai kehilangan jejak mobil Baskara di depan. Mobil itu melintasi jembatan tol, dan jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah kompleks apartemen mewah yang sedang dibangun di tepi danau di BSD City. Aku memarkir mobilku di seberang jalan dan turun. Dari kejauhan, aku bisa melihat Baskara dan Dinda berdiri di depan maket proyek bersama seorang staf pemasaran. Dinda menatap maket apartemen itu dengan pandangan penuh impian. Baskara berdiri di sebelahnya, meletakkan tangannya dengan ringan di bahunya. Staf pemasaran menjelaskan sesuatu sambil menunjuk satu titik di maket. Baskara mengangguk. Dinda menggenggam tangannya.
Wajahnya cerah seperti seorang gadis yang melihat masa depannya. Aku berdiri sekitar 30 meter dari mereka. Tidak terlalu jauh, tetapi cukup jauh agar mereka tidak menyadariku. Aku menatap pemandangan itu selama beberapa menit. Di kepalaku, bayangan apartemen yang kami tinggali sekarang muncul. 7 tahun yang lalu, kami bersama-sama memilih setiap perabotan, setiap warna cat dinding. Baskara berkata padaku bahwa rumah itu akan menjadi tempat kami menua bersama. Tapi sekarang, dia berdiri di depan apartemen lain, bersama wanita lain. Aku tidak mendekat. Aku hanya mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Bukan karena aku ingin merekam momen yang menyakitkan ini, tetapi karena aku butuh bukti. Sekitar 20 menit kemudian, Baskara dan Dinda meninggalkan kantor pemasaran. Mereka masuk ke mobil dan pergi. Aku berdiri di sana sedikit lebih lama sebelum kembali ke mobilku. Dalam perjalanan pulang, kota mulai menyala. Gedung-gedung pencakar langit bersinar terang seperti balok-balok kaca raksasa. Di kepalaku, sebuah pikiran menjadi semakin jelas. Baskara mungkin berpikir dia sedang membangun masa depan baru, tetapi dia tidak tahu bahwa setiap jejak kakinya meninggalkan bekas, dan aku tepat di belakangnya memungut jejak-jejak itu satu persatu. Saat tiba di rumah, Baskara belum pulang. Aku membuka laptop dan mengunduh foto yang baru saja kuambil. Di dalam foto, Baskara dan Dinda berdiri berdampingan di depan market apartemen, tampak seperti pasangan pengantin baru yang akan membeli rumah. Aku menyimpan file itu di folder yang dilindungi kata sandi. Lalu aku membuka spreadsheet dan menambahkan baris baru. Tanggal, tempat, apartemen di BSD City. Aku menatap layar sejenak. Pernikahanku mungkin sudah hancur 3 tahun yang lalu. Tapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu aku tidur sangat larut. Bukan karena sakit hati seperti saat pertama kali menemukan kebenaran, tetapi karena kepalaku berputar tanpa henti. Petunjuk-petunjuk yang kukumpulkan selama beberapa hari terakhir mulai tersusun menjadi sebuah gambaran yang jelas. Pesan, struk, aliran dana, pertemuan, apartemen di BSD, semuanya menunjuk pada kesimpulan yang sama. Baskara telah mempersiapkan kehidupan baru sejak lama, dan dalam kehidupan itu tidak ada aku. Keesokan paginya, saat aku bangun, Baskara masih di rumah. Dia sedang membuat kopi di dapur dengan sangat tenang. Melihatku bangun, dia tersenyum. Sudah bangun? Aku mengangguk. Iya, dia meletakkan secangkir kopi di depanku. Sudah kubuatkan. Aku melihat cangkir kopi itu, lalu menatapnya. Di kepalaku, bayangan semalam muncul. Sosoknya yang berdiri di sebelah Dinda di depan market apartemen. Caranya meletakkan tangan dengan ringan di bahunya. Gerakan yang sangat familiar. Gerakan yang ia lakukan padaku saat kami masih pengantin baru. Aku duduk di kursi. Hari ini gak berangkat pagi? Baskara menggeleng. Rapatku nanti siang. Dia duduk di seberangku dan mulai membaca berita di ponselnya. Dapur sunyi. Hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan cangkir. Tak lama kemudian, dia mengangkat wajah. Kamu kelihatannya capek sekali akhir-akhir ini. Aku menatapnya. Perusahaan baru, jadi banyak kerjaan. Dia mengangguk. Aku juga. Kami berbicara seperti orang yang tidak punya masalah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kecurigaan. Tapi aku tahu, ada jarak yang telah tercipta di antara kami yang belum ia sadari. Setelah sarapan, Baskara berangkat lebih dulu. Aku bersiap-siap untuk bekerja beberapa menit kemudian. Sebelum meninggalkan rumah, aku membuka laptop dan memeriksa kembali folder data yang kusimpan. Foto yang kuambil di BSD, tabel riwayat transfer, tangkapan layar pesan. Aku menatap semuanya selama beberapa detik sebelum menutup laptop. Hari ini, aku berencana melakukan sesuatu yang penting. Saat tiba di kantor, Dinda sudah ada di mejanya. Dia sedang menelepon dengan ekspresi sangat gembira. Ya, nanti malam kita makan ya. Aku juga kangen. Aku meletakkan tas, berpura-pura tidak tahu. Tetapi dalam hati, aku bisa menebak siapa lawan bicaranya. Dinda menutup telepon dan memutar kursinya ke arahku. Burania, hari ini sibuk? Kenapa? Boleh tolong lihat sebentar proposal marketing untuk proyeknya Mas Baskara? Tanganku berhenti sejenak. Proyek pacar, Mbak? Iya, dia mengangguk. Dia lagi siapkan investasi untuk proyek fintech baru. Katanya kalau marketingnya bagus, penggalangan dananya bisa lebih mudah. Aku menatapnya selama beberapa detik. Baiklah, kirimkan saja. Dinda mengirimkan file melalui laptopnya. Aku membuka dokumen itu. Di halaman pertama, ada logo sebuah perusahaan investasi yang baru didirikan. Nama perusahaannya adalah Aditama Investindo. Alisku berkerut. Nama yang terlalu familiar. Aku menggulir ke bagian informasi perusahaan. Nama direktur utamanya adalah Baskara Aditama.
Aku duduk terdiam sejenak. Bukan fakta bahwa dia mendirikan perusahaan yang menarik perhatianku, melainkan daftar pemegang saham. Tepat di bawah namanya ada satu nama lagi, Dinda Lestari, kepemilikan saham 20%. Aku mengangkat wajah dan menatap wanita yang duduk di seberangku. Dia masih tersenyum, sama sekali tidak tahu informasi apa yang baru saja kubaca. Bagaimana Bu? Aku menutup file itu. Ide marketingnya tidak buruk. Dinda tertawa senang. Iya kan Bu? Kata Mas Baskara. Kalau proyek ini berhasil, fondasi keuangan kami akan jadi sangat kuat. Aku mengangguk. Hebat sekali ya Mbak, bisa percaya penuh padanya. Tentu Bu, dia mengangguk bangga. Katanya, sayalah orang yang paling dia percaya. Perasaan pahit melintas di hatiku. Orang yang paling dia percaya, aku berpikir, berapa kali Baskara mengucapkan kata-kata itu padaku selama 7 tahun terakhir. Sore itu, aku izin pulang lebih awal dengan alasan tidak enak badan. Bukan karena lelah, tetapi karena ada satu hal lagi yang harus kupastikan. Aku mengendarai mobil menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, alamat yang tertera pada registrasi perusahaan baru yang baru saja kulihat di dokumen. Setelah bertanya di meja resepsionis, aku naik ke lantai 8. Di depan sebuah pintu, ada plakat kecil bertuliskan Aditama Investindo. Aku berdiri di depan pintu itu selama beberapa detik. Dari dalam terdengar suara orang berbicara. Aku mengintip melalui kaca semi-transparan. Baskara sedang duduk di ruang rapat dan di sebelahnya ada Dinda. Mereka sedang berbicara dengan beberapa investor lain dan di atas meja tergeletak proposal bisnis. Pemandangan itu menyadarkanku pada satu hal penting. Baskara tidak hanya berselingkuh. Dia sedang membangun perusahaan baru, masa depan baru, kehidupan baru bersama Dinda, dan semua itu kemungkinan besar dibangun dengan uangku. Aku berbalik dan meninggalkan gedung itu. Di kepalaku, kepingan puzzle terakhir telah terpasang. Pertarungan ini bukan lagi hanya soal pernikahan. Ini tentang uang, aset, dan pengkhianatan selama bertahun-tahun. Dan sekarang aku punya cukup alasan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Malam itu, saat aku kembali ke apartemen, lampu-lampu kota sudah lama menyala. Angin yang berhembus dari arah sungai menggoyangkan tirai balkon dengan lembut. Aku berdiri sejenak di ruang tamu sebelum menyalakan lampu. Rumah yang familiar ini tiba-tiba terasa asing. Setiap perabotan, setiap sudut dinding mengingatkanku pada masa lalu saat aku percaya pernikahan ini adalah pelabuhan terakhirku. Namun, sekarang saat semua kebenaran perlahan terungkap, aku sadar bahwa apa yang tampak kokoh itu hanyalah cangkang kosong yang dibangun di atas kebohongan yang rumit. Aku membuka laptop dan melihat kembali semua data yang telah kukumpulkan selama beberapa hari terakhir. Aliran dana yang ditransfer ke Dinda, foto yang kuambil di BSD, informasi perusahaan Aditama Investindo, daftar pemegang saham dengan nama Dinda, semuanya ada di dalam folder yang telah kulindungi dengan kata sandi. Aku menelepon Fitri. Fitri menjawab hampir seketika. Ada perkembangan baru? Aku berkata perlahan. Baskara mendirikan perusahaan baru. Fitri terdiam selama beberapa detik. Perusahaan apa? Namanya Aditama Investindo. Dan tebak siapa pemegang sahamnya? Dia dan Dinda? Tepat. Aku bisa mendengar dengan jelas Fitri menahan napas di seberang telepon. Jadi dia bukan cuma selingkuh, tapi juga mempersiapkan kehidupan ekonomi yang terpisah. Iya, aku menatap layar laptop. Dan kemungkinan besar, sebagian modal awalnya berasal dari aset bersama kita. Fitri berkata cepat. Kalau itu benar, ini masalah yang sangat serius. Aku juga berpikir begitu. Fitri terdiam sejenak, lalu bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Aku memandang keluar balkon. Kota di bawah sana berkilauan seperti lautan cahaya. Aku ingin memastikan kemana tepatnya aliran dana itu pergi. Fitri pasti mengangguk meskipun aku tidak bisa melihatnya. Kamu harus hati-hati. Sebaiknya backup semua data keuangan di rekening bersama sebelum dia sadar. Sudah kulakukan. Fitri tertawa kecil. Kamu lebih cepat dari yang kuduga. Aku pun tersenyum tipis. Mungkin karena tidak ada pilihan lain. Panggilan berakhir dan sekitar pukul 10 malam pintu depan terbuka. Baskara masuk dengan ekspresi yang cukup santai. Dia melepas jasnya, menggantungkannya, lalu menemukan aku yang sedang duduk di ruang tamu. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Oh ya? Dia mendekat dan duduk di kursi seberangku. Hari ini sibuk sekali. Aku menatapnya selama beberapa detik. Proyek barumu lancar? Baskara berhenti sejenak, jeda yang hanya bisa kutangkap. Proyek yang mana? Yang investasi keuangan itu, kan kamu pernah bilang sedang menyiapkannya. Dia mengangguk.
Oh, yang itu, lancar kok. Dia menatapku. Kenapa tanya? Aku mengangkat bahu, hanya penasaran. Dia tertawa ringan, tapi tatapannya seolah sedang mengamatiku. Sejak kapan kamu tertarik dengan investasi? Suamiku kerja di bidang ini, masa aku tidak boleh bertanya? Dia mengangguk, lalu pergi ke dapur untuk minum. Aku menatap punggungnya. Dia tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu aku berdiri di depan kantor perusahaan barunya. Dia tidak tahu aku melihat nama Dinda di daftar pemegang saham atau bahwa aku telah mencatat semua aliran dana yang ia transfer. Saat dia kembali ke ruang tamu, aku sudah menutup laptop. Dia duduk di sebelahku. Kamu kelihatannya terlalu memporsir diri akhir-akhir ini. Aku menatapnya. Kamu juga kan? Baskara tertawa. Iya, sekarang memang lagi masa-masa sibuk. Aku mengangguk. Perasaan aneh muncul di hatiku, bukan lagi rasa sakit atau marah, melainkan ketenangan yang dingin dan jernih. Aku berdiri, aku tidur duluan, ya? Oke, jawabnya. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Sambil berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit sejenak. Dengan semua yang ku ketahui sekarang, itu sudah cukup untuk memahami gambaran utuh cerita ini. Baskara berselingkuh, membiayai Dinda dengan aset bersama, mendirikan perusahaan bersamanya, dan bersiap membeli apartemen baru. Sebuah kehidupan baru sedang dibangun dengan mantap. Hanya saja, dia masih berpikir aku tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Dinda sedang menatap layar komputernya dengan ekspresi sangat gembira. Burania, panggilnya. Semalam Mas Baskara bilang, sebentar lagi proyek kami akan dapat investor. Aku meletakkan tas. Oh ya? Iya, dia tertawa cerah. Kalau berhasil, perusahaannya bisa ekspansi. Aku mengangguk. Selamat ya, Dinda menatapku. Burania kelihatannya selalu tenang ya. Aku tertawa ringan. Kalau sudah lama di dunia marketing, jadi terbiasa. Dia tertawa dan kembali fokus pada pekerjaannya. Aku menyalakan laptop, tapi pandanganku tertuju pada bingkai foto di mejanya. Di dalam foto itu, Baskara tersenyum. Senyum yang sama persis dengan yang ia tunjukkan padaku di awal pernikahan kami. Tiba-tiba aku sadar satu hal. Dinda mungkin bukan orang yang menghancurkan rumah tanggaku. Dia hanyalah orang yang hidup dalam cerita yang diceritakan Baskara padanya. Dalam cerita itu, Baskara mungkin mengaku lajang, pisah ranjang, atau sedang proses cerai. Tapi itu tidak mengubah kebenaran. Kebenarannya adalah dia telah berkhianat, dan aku tidak akan membiarkan cerita ini berakhir seperti yang ia inginkan. Aku menambahkan baris baru di spreadsheetku. Daftar bukti, tanggal, tempat, kantor Aditama Investindo. Pemegang saham, Baskara Aditama Dinda Lestari. Aku menekan tombol simpan. Tahap pertama telah selesai. Sekarang aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan langkah berikutnya. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi aku berangkat kerja, malam aku kembali ke apartemen, makan malam dengan Baskara sambil berbincang-bincang biasa. Siapapun yang melihat kehidupan kami saat itu akan mengira kami adalah pasangan yang cukup stabil, tidak ada pertengkaran, tidak ada ketegangan, bahkan masih saling melontarkan kata-kata perhatian seperti dulu. Namun hanya aku yang tahu bahwa di balik kedataran itu, sebuah rencana sedang perlahan terbentuk. Di kantor, aku masih duduk di sebelah Dinda setiap hari. Dia menjadi semakin terbuka padaku. Mungkin karena dia menganggapku sebagai pendengar yang baik. Setiap kali ada hal baik yang terjadi dengan kekasihnya, dia akan menjadi orang pertama yang bercerita padaku. Suatu siang saat istirahat di kantor, Dinda menarik kursinya lebih dekat ke arahku. Bu Rania. Ya, boleh saya tanya sesuatu? Aku menatapnya. Apa? Dia sedikit ragu. Biasanya, kalau laki-laki sudah benar-benar serius, butuh berapa lama pacaran sampai akhirnya menikah? Aku tidak langsung menjawab. Kenapa tanya begitu? Dinda menatap tangannya dan berkata dengan suara sedikit malu-malu. Mas Baskara bilang, karena kami sudah 3 tahun pacaran dan proyek barunya sudah stabil, dia mau ajak menikah. Aku menatap wanita di depanku, 3 tahun. Persis sama dengan periode hubungan mereka yang ku ketahui. Apa Mbak percaya padanya? Tanyaku. Dinda mengangguk dengan sangat yakin. Tentu saja Bu, dia tidak pernah mengecewakan saya sekalipun. Aku mengangguk tipis. Baguslah kalau begitu. Dia tersenyum. Nanti kalau perusahaannya sudah stabil, kami akan pindah ke apartemen di BSD. Menurut Bu Rania, daerah sana bagus tidak? Aku teringat sore itu saat mereka berada di kantor pemasaran proyek dan aku berada beberapa puluh meter dari sana. Tempat yang bagus, kataku. Pemandangan danaunya indah sekali kan? Dinda tampak senang. Saya juga suka di sana.
Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, Mas Baskara bilang, laki-laki itu sebelum meminang istri harus punya rumah dulu. Aku tersenyum tipis. Benar sekali. Tapi di dalam hati, aku memikirkan hal lain. Dinda sama sekali tidak tahu bahwa dirinya adalah pihak ketiga. Dia hidup dalam cerita yang diciptakan Baskara khusus untuknya. Dalam cerita itu, Baskara adalah seorang pria lajang atau sedang dalam proses perceraian. Sore itu, saat jam pulang, Dinda menunggu di depan lobi seperti biasa. Aku berjalan melewatinya. Pacarnya belum datang? Iya bu, sebentar lagi katanya. Dia tersenyum. Dia tidak pernah membiarkan saya menunggu lama. Aku mengangguk dan berjalan ke tempat parkir. Tapi aku tidak langsung pergi, melainkan duduk sejenak di dalam mobil. Beberapa menit kemudian, mobil Baskara muncul. Dia turun dari mobil, membukakan pintu untuk Dinda, dan mereka berdua masuk bersama. Pemandangan itu sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Tapi kali ini, aku tidak mengikuti mereka. Aku hanya menatap dari dalam mobil saat mobil mereka meninggalkan area parkir. Perlahan-lahan sebuah pikiran muncul di kepalaku. Baskara hidup di dua dunia. Satu adalah suami yang lembut di dalam apartemen kami. Satunya lagi adalah pengusaha sukses, pria yang bersiap menikahi istri baru dan mendirikan perusahaan baru. Masalahnya, kedua dunia itu akan segera bertabrakan. Malam itu, saat aku pulang, Baskara sudah di rumah. Dia sedang menonton TV di ruang tamu. Sudah pulang? Iya. Aku meletakkan tas di kursi. Dia menatapku sejenak, lalu bertanya, kamu kelihatannya lelah sekali akhir-akhir ini. Karena pekerjaan, jawabku. Dia pergi ke dapur mengambilkan air untukku, lalu kembali. Akhir pekan ini kita makan di luar yuk. Aku menatapnya. Tumben sekali, dia tertawa. Sudah lama kita tidak kencan berdua. Aku mengangguk. Boleh juga. Baskara tidak tahu bahwa kata-kata itu mengingatkanku pada cerita Dinda malam-malam yang ia sebut sebagai meeting dengan partner makan malam di restoran Jepang. Hadiah-hadiah mahal. Aku duduk di kursi seberangnya. Sebuah ide baru muncul di kepalaku. Jika Baskara bisa menjalani dua kehidupan secara bersamaan, mungkin sudah saatnya kedua kehidupan itu saling berhadapan. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku berpikir lama. Bukan tentang perceraian atau pertengkaran, melainkan tentang bagaimana cara membuat kebenaran mengungkapkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, saat tiba di kantor, Dinda sedang melihat ponselnya dengan ekspresi sangat gembira. Bu Rania, ya? Minggu depan ada acara pertemuan investor di perusahaannya Mas Baskara. Dia mengajak saya ikut. Aku menatapnya. Oh ya? Iya, dia tertawa. Katanya dia mau mengenalkan saya ke semua orang. Aku mengangguk. Selamat ya. Dinda kembali fokus pada pekerjaannya dengan riang, sementara aku menyalakan laptop. Di kepalaku, sebuah pikiran muncul bahwa mungkin pertemuan investor itulah waktu yang tepat untuk mengubah segalanya. Pertemuan investor, perusahaan baru. Seorang pria yang mencoba membangun kehidupan kedua. Dan seorang istri yang ia yakini masih tidak tahu apa-apa. Aku menekan tombol simpan pada file dataku dengan perlahan. Permainan sudah berjalan separuh dan langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Setelah mendengar dari Dinda tentang pertemuan investor Aditama Investindo, kepalaku langsung mulai berhitung. Acara seperti itu pasti akan dihadiri banyak orang, mitra, investor, teman-teman industri. Yang lebih penting, tempat itu adalah di mana Baskara ingin mempublikasikan citranya sebagai pendiri perusahaan baru. Dan jika Dinda diundang untuk mendampinginya, kemungkinan besar dia menganggap wanita itu sebagai bagian dari masa depannya. Pagi itu kantor cukup sepi, tetapi hatiku sama sekali tidak. Aku membuka laptop dan meninjau kembali data yang telah kukumpulkan. Foto di BSD, riwayat transfer, informasi pemegang saham perusahaan semuanya tampak seperti peta yang membawaku ke momen yang telah kunanti. Sekitar pukul 10, ponselku bergetar. Pesan dari Baskara. Hari ini ada rapat jadi sibuk, makan siang duluan saja. Aku menatap pesan itu selama beberapa detik. Oke, balasku singkat. Dulu setiap kali menerima pesan seperti ini, aku mengira dia benar-benar sibuk. Tapi sekarang aku tahu sebagian besar rapat itu sebenarnya adalah pertemuan dengan Dinda. Saat istirahat makan siang, ketika orang-orang di kantor sedang bersiap-siap makan, Dinda memutar kursinya ke arahku. Bu Rania, ya, saya tidak sabar sekali untuk pertemuan investor minggu depan. Aku bertanya, di mana acaranya? Di Hotel Riverside di SCBD. Dia berkata dengan ekspresi gembira. Mas Baskara bilang akan ada banyak orang penting dari industri yang datang. Aku mengangguk. Acara yang penting? Ya, Dinda tertawa. Ini langkah pertama perusahaan untuk menarik investasi.
Aku menatapnya selama beberapa detik. Dia benar-benar percaya pada Mbak ya? Dia mengangguk. Mas Baskara bilang, sayalah partnernya sejak awal. Aku tersenyum tipis. Dalam hati, aku berpikir Baskara mungkin benar-benar mempercayainya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mengkhianatiku. Sore itu, aku bekerja dengan sangat fokus. Bukan karena pekerjaan lebih banyak dari biasanya, tetapi karena aku sedang mempersiapkan langkah baru. Sekitar pukul 4, aku menelepon Fitri. Fitri menjawab, ada apa? Sepertinya waktunya sudah tiba. Waktu untuk apa? Untuk mengungkapkan semuanya. Fitri terdiam selama beberapa detik. Apa rencanamu? Aku akan datang ke pertemuan investor itu. Fitri langsung berkata, sebagai apa? Sebagai istri Baskara Aditama. Di seberang telepon, Fitri tertawa kecil. Ide yang tidak buruk. Aku juga berpikir begitu. Fitri berpikir sejenak, lalu berkata, saat kamu muncul di sana, semuanya akan langsung berubah. Kamu tahu itu kan? Kamu sudah siap? Aku memandang keluar jendela kantor. Gedung-gedung tinggi di luar sana berdiri diam di bawah sinar matahari sore. Sejak aku tahu kebenarannya, aku sudah siap. Fitri berkata, kalau begitu, persiapkan dengan matang, akan kulakukan. Panggilan berakhir. Malam itu, saat aku pulang, Baskara sedang duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Sepertinya sedang bekerja. Melihatku masuk, dia mengangkat wajah. Sudah pulang? Iya. Aku meletakkan tas di kursi. Sibuk? Iya, katanya. Lagi siapkan untuk pertemuan investor minggu depan. Aku mendekat. Yang di Hotel Riverside itu kan? Baskara berhenti bergerak sejenak. Kamu tahu dari mana? Aku dengar dari teman, jawabku. Dia mengangguk. Oh, cuma pertemuan kecil kok. Aku duduk di kursi seberangnya. Banyak yang diundang, hanya beberapa investor dan partner. Bukan acara besar, aku mengangguk. Di kepalaku, sebuah pikiran muncul bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan aku akan muncul di sana. Baskara menutup laptopnya. Akhir pekan ini sibuk, kenapa? Kita makan malam di luar. Aku menatapnya selama beberapa detik. Boleh juga, dia tertawa. Sudah lama kita tidak punya waktu berdua. Aku mengangguk. Dalam hati, kata-katanya mengingatkanku pada apa yang ia katakan pada Dinda. Setelah makan malam, aku masuk ke kamar lebih awal dari biasanya, tetapi tidak langsung tidur. Aku memeriksa kembali alamat Hotel Riverside di ponselku. Pertemuan investor itu dijadwalkan pada hari Jumat malam minggu depan. Hanya tersisa beberapa hari. Aku menatap layar ponsel sejenak. Mungkin saat momen itu tiba, semuanya akan benar-benar berubah. Pernikahanku, kehidupan Baskara, dan bahkan dunia yang dipercayai Dinda. Tapi aku tahu satu hal, kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya, dan jika Baskara membangun dua kehidupan secara bersamaan, maka akulah yang akan membuat kedua kehidupan itu saling berhadapan. Beberapa hari menjelang pertemuan investor berlalu lebih lambat dari biasanya. Secara lahiriah, hidupku tidak berubah. Aku berangkat kerja, rapat, pulang ke rumah, makan malam dengan Baskara, dan berbincang-bincang biasa. Namun di dalam diriku, semua pikiran terpusat pada satu hal, Jumat malam yang akan datang. Hari itu akan menjadi saat di mana semua cangkang mulai retak. Di kantor, Dinda tampak semakin ceria dari hari ke hari. Dia terus-menerus berbicara tentang pertemuan yang akan datang dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Suatu pagi, begitu aku meletakkan tas, aku melihatnya sedang merias diri di depan cermin kecil. Bu Rania, ya? Nanti pas acara, menurut ibu lebih baik pakai gaun warna apa ya? Aku duduk di kursi dan menoleh padanya. Ada pilihan warna apa saja? Dinda menunjukkan beberapa foto gaun berwarna merah, putih dan biru tua di ponselnya. Aku melihat sekilas dan berkata, putih lebih bagus, kelihatannya lebih elegan. Dia mengangguk, saya juga berpikir begitu. Dia tertawa dengan mata berbinar. Mas Baskara bilang hari itu benar-benar penting baginya. Aku bertanya dengan ringan, berarti dia sibuk sekali ya? Iya, kata Dinda, tapi dia tetap mengajak saya ikut dan mau mengenalkan saya ke semua orang. Aku mengangguk. Sekali lagi, perasaan aneh muncul di hatiku. Dinda benar-benar percaya bahwa dia sedang melangkah ke masa depan yang serius dengan pria itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di belahan lain kota ini, pria itu masih memiliki seorang istri yang sah. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena lelah, tetapi karena ada beberapa persiapan yang perlu kulakukan. Aku mengendarai mobil menuju sebuah mal besar di Jakarta Selatan. Setelah parkir, aku langsung masuk ke sebuah butik pakaian.
Gaun-gaun yang tergantung di gantungan berkilauan di bawah lampu. Seorang pramuniaga mendekat. Sedang cari gaun pesta, Bu? Aku mengangguk. Iya, untuk acara hari Jumat malam. Pramuniaga itu tersenyum. Suka gaya yang glamor atau yang simple? Aku melihat sekeliling. Gaya yang glamor. Beberapa menit kemudian, dia membawa beberapa gaun. Aku memilih sebuah gaun hitam panjang dengan desain yang sederhana namun sangat elegan. Saat mencobanya di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri lama sekali. Wanita di cermin itu berbeda dari diriku beberapa minggu yang lalu. Tatapannya lebih tenang, lebih tajam. Aku membeli gaun itu. Lalu aku mampir ke salon dan membuat janji untuk Jumat malam. Saat aku meninggalkan mall, hari sudah mulai gelap. Ponselku bergetar. Pesan dari Baskara. Hari ini pulang telat. Aku membaca pesan itu dan mematikan layar. Tanpa perlu menebak, aku tahu di mana dia berada. Mungkin sedang makan malam dengan Dinda atau membahas proyek baru mereka. Tapi itu tidak lagi penting. Saat aku tiba di rumah, apartemen masih gelap. Aku menyalakan lampu, meletakkan tas belanja di meja dan pergi ke balkon. Kota di bawah sana seperti setiap malam penuh dengan kehidupan. Mobil-mobil berlalu lalang tanpa henti, menciptakan garis-garis cahaya merah dan kuning di jalanan. Aku bertanya-tanya, di antara jutaan orang yang bergerak di luar sana, berapa banyak yang hidup dalam cerita yang sama denganku? Sebuah cerita tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan cangkang yang dibuat dengan sangat apik. Sekitar pukul 10:30 malam, pintu depan terbuka. Baskara masuk. Kamu belum tidur? Iya. Aku kembali dari balkon. Dia menatapku selama beberapa detik. Lagi apa di balkon? Lihat-lihat kota. Dia tertawa kecil. Sudah lama juga aku tidak lihat pemandangan dari sini. Dia berdiri di sampingku. Kami bersama-sama memandang kota yang bermandikan cahaya. Minggu ini agak sibuk katanya. Jumat malam ada pertemuan investor. Aku mengangguk, aku dengar. Baskara menoleh padaku. Kalau pertemuan itu lancar, semuanya akan berjalan baik. Aku bertanya, proyekmu itu? Iya, katanya dengan ekspresi percaya diri. Kalau bisa dapat investasi, perusahaannya akan tumbuh sangat cepat. Aku mengangguk. Semoga berhasil. Baskara tersenyum. Terima kasih. Kami berdiri di sana sejenak. Dia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, pertemuan itulah yang mungkin akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku tidak langsung tidur. Aku memikirkan Jumat malam yang akan datang. Tentang ruang konferensi di Hotel Riverside, para investor, para mitra, dan momen saat Baskara akan melihatku masuk dengan gaun hitam yang baru saja aku beli. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi aku tahu satu hal. Saat kebenaran muncul, tidak ada yang bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku memejamkan mata. Ketenangan sebelum badai selalu terasa damai, tetapi justru ketenangan itulah yang menjadi pertanda bahwa segalanya akan segera berubah. Akhirnya, Jumat malam tiba. Sepanjang hari itu, aku bekerja hampir seperti mesin. Rapat, email, proposal marketing, semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi kepalaku hampir selalu dipenuhi dengan pikiran tentang malam yang akan datang. Momen yang telah kunantikan selama beberapa minggu. Saat bersiap-siap meninggalkan kantor sore itu, Dinda menoleh padaku dengan ekspresi gembira. Bu Rania, saya izin duluan ya. Ada acara pertemuan malam ini. Aku tersenyum. Semoga berhasil. Dia tersenyum lebar. Terima kasih Bu. Dinda membereskan barang-barangnya dan meninggalkan kantor. Saat sosoknya menghilang dari koridor, aku duduk diam selama beberapa menit. Perasaan tenang yang aneh menyelimutiku. Tidak ada lagi ketegangan atau kekhawatiran. Hanya ada kepastian bahwa malam ini segalanya akan berubah. Aku meninggalkan kantor sekitar 1 jam kemudian. Sebelum pergi ke Hotel Riverside, aku mampir ke salon yang telah kujanjikan. Setelah selesai merias diri, saat melihat bayanganku di cermin, aku melihat versi diriku yang sama sekali berbeda. Wanita di cermin itu bukan lagi orang yang dengan naifnya percaya pernikahannya akan abadi. Tatapannya tenang, tajam, dan siap untuk semua kemungkinan. Aku mengenakan gaun hitam panjang yang kubeli beberapa hari lalu, memakai jaket tipis, dan mengendarai mobil menuju Hotel Riverside. Saat aku masuk ke lobi hotel, jam menunjukkan pukul 8 malam. Lobi itu berkilauan terang oleh lampu dan jendela kaca yang tinggi memantulkan cahaya dengan gemerlap. Aku bertanya pada resepsionis tentang lokasi acara Aditama Investindo, lalu berjalan menyusuri koridor panjang menuju aula. Pintu ruang konferensi sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara banyak orang berbicara. Aku berhenti sejenak sebelum masuk. Di dalam ruangan,
Ada sekitar 30 orang yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil sedang berbincang-bincang. Di depan ada meja panjang dan di layar di belakangnya terpampang logo Aditama Investindo dengan besar. Dan di tengah ruangan, Baskara sedang berbicara dengan sekelompok investor. Dia mengenakan setelan biru tua dan senyum yang familiar terpasang di wajahnya yang penuh percaya diri. Di sebelahnya ada Dinda yang mengenakan gaun putih yang beberapa hari lalu ia tanyakan pendapatnya padaku. Dia berdiri sangat dekat dengannya, tampak seperti mitra dalam pekerjaan dan kehidupan. Aku berdiri di dekat pintu selama beberapa detik. Seorang petugas penerima tamu melihatku dan mendekat. "Selamat malam, Bu, untuk acara ini." Aku mengangguk. Dia tersenyum dan memberikan selembar kartu nama kosong padaku. "Boleh ditulis namanya, Bu?" Aku mengambil pena dan menulis, Rania Wulandari. Lalu aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Awalnya, tidak ada yang memperhatikanku. Orang-orang masih asik berbincang, bertukar kartu nama, dan tertawa sambil membahas proyek investasi. Aku perlahan-lahan melihat sekeliling ruangan, mengamati segalanya. Baskara belum melihatku. Dinda sedang berbicara dengan seorang investor wanita muda. Wajahnya cerah seolah malam ini adalah tonggak penting dalam hidupnya. Aku mendekati meja minuman dan mengambil segelas air. Saat itulah Baskara menoleh. Pandangannya menyapu kerumunan, lalu berhenti tepat padaku. Pada saat itu, aku melihat dengan jelas wajahnya berubah. Senyumnya lenyap, matanya membesar, dan seluruh tubuhnya tampak membeku sejenak. Aku tersenyum tipis dan berjalan lurus ke arahnya. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Mungkin karena ekspresi tuan rumah acara tiba-tiba berubah. Saat aku berdiri di depannya, Baskara masih belum bisa berkata apa-apa. Aku yang pertama membuka mulut, "Selamat malam." Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Dinda menoleh padaku. "Bu Rania." Dia tampak terkejut melihatku di sini. Aku menatapnya, lalu kembali menatap Baskara. "Kamu tidak mau mengenalkan aku?" Baskara terdiam selama beberapa detik, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kenapa kamu di sini?" Aku tersenyum. Masa mengadakan acara sebesar ini tidak mengundang istri? Ruangan di sekitar tiba-tiba menjadi lebih senyap. Beberapa orang yang berada di dekat kami mulai menoleh. Dinda melihatku, lalu kembali melihat Baskara. "Istri?" Suaranya sedikit bergetar. Aku menoleh padanya. "Iya, saya adalah istri dari pria ini." Udara di dalam ruangan terasa membeku. Baskara melangkah lebih dekat. "Rania." Aku menatap matanya lurus. "Kamu tidak akan memberitahu semua orang?" Dinda mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Mas Baskara, apa maksudnya ini?" Baskara tidak langsung menjawab. Aku melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan suara cukup keras agar orang-orang di dekatnya bisa mendengar. "Mohon maaf mengganggu acaranya. Tapi mungkin ada satu informasi kecil yang perlu kalian ketahui sebelum membahas investasi." Aku menunjuk layar di belakang Baskara yang masih menampilkan logo Aditama Investindo. "Pendiri perusahaan ini adalah suami saya." Gumaman kecil terdengar di antara kerumunan. Aku melanjutkan. "Dan salah satu pemegang saham perusahaan ini adalah wanita selingkuhannya selama 3 tahun terakhir." Ruangan menjadi hening total. Dinda membeku, wajahnya pucat pasi. Baskara menatapku, tatapannya penuh amarah dan panik. Tapi aku hanya berdiri di sana dengan tenang menyaksikan semuanya. Karena akhirnya, kebenaran telah mengungkapkan dirinya. Satu kalimat dariku membuat ruang konferensi itu seolah membeku. Tidak ada lagi suara tawa atau denting gelas. Hanya ada tatapan mata yang tertuju padaku, Baskara, dan Dinda. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik-bisik. Para investor yang tadinya sedang asik membahas potensi keuntungan, kini menatap Baskara dengan tatapan penuh curiga. Baskara berdiri di depanku, wajahnya kaku. Aku bisa melihat dengan jelas kepanikan di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat selama 7 tahun pernikahan kami. "Rania Wulandari," katanya dengan suara rendah. "Kita bicara di luar." Aku menggelengkan kepala. "Tidak perlu, di sini saja sudah cukup." Dinda, yang masih memegang gelas air di sampingnya, tangannya gemetar hebat hingga air di dalamnya tumpah. "Mas Baskara," dia menatapnya. "Apa maksud dari yang dikatakan ibu ini?" Sebelum Baskara sempat menjawab, seorang pria parubaya dari kelompok investor angkat bicara. "Maaf," dia menatap Baskara. "Ibu ini memperkenalkan diri sebagai istri Anda?" Baskara terdiam selama beberapa detik. Aku menatapnya lurus. "Jawablah." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ini masalah pribadi," katanya kepada para investor. "Tidak ada hubungannya dengan proyek."
Beberapa orang di ruangan itu saling berpandangan. Aku tersenyum tipis. Tidak ada hubungannya. Saya mohon maaf jika membuat Anda semua tidak nyaman. Tapi mungkin Anda perlu tahu bahwa sebagian modal awal perusahaan ini berasal dari rekening bersama kami sebagai suami istri. Beberapa gumaman langsung terdengar. Seorang pria yang lebih muda bertanya, "Apa maksudnya itu?" Aku menatapnya. Artinya, pendiri perusahaan ini menginvestasikan aset bersama keluarga ke perusahaannya tanpa sepengetahuan istrinya. Dinda dengan cepat menoleh ke arah Baskara. "Kamu bilang kamu lajang." Suaranya hampir tak terdengar. "Kamu bilang kamu belum pernah menikah." Baskara mengepalkan tangannya dengan erat. "Dinda, itu." Aku menatap wanita di depanku. Saat itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai perusak pernikahanku. Aku hanya melihat seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia telah hidup dalam kebohongan besar. "Kamu tidak tahu?" tanya aku dengan ringan. Dinda menggelengkan kepala. "Tidak, saya tidak tahu." Matanya memerah. Dia bilang dia tinggal sendirian. Baskara mendekat padaku. "Rania, hentikan." Aku menatapnya. "Kenapa? Kamu takut semua orang tahu kebenarannya?" Salah seorang investor yang berdiri di dekat kami berkata pelan kepada rekannya, "Sepertinya ini perlu kita pertimbangkan kembali." Yang lain mengangguk. Saya setuju. Suasana di dalam ruangan mulai berubah drastis. Orang-orang yang tadinya menunjukkan minat pada proyek kini mundur selangkah. Baskara menyadarinya. Dia menoleh padaku, suaranya merendah tetapi penuh ketegangan. "Kamu merusak segalanya." Aku menatapnya dengan sangat tenang. "Tidak. Yang merusak segalanya adalah kamu." Aku membuka tasku dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah kucetak sebelumnya. Itu adalah salinan riwayat transfer dari rekening bersama kami. Aku meletakkan tumpukan dokumen itu di atas meja. Di sini ada semua riwayat transfernya. Totalnya lebih dari 2 miliar rupiah. Semuanya ditransfer ke pemegang saham kedua perusahaan ini. Beberapa orang di ruangan itu mendekati meja dan melihat dokumen-dokumen itu. Dinda juga menatap dokumen itu, wajahnya semakin pucat. "Jadi kamu mengirimiku uang dengan uang istrimu?" Baskara tidak menjawab. Investor paruh baya itu menggelengkan kepala. "Sebaiknya pertemuan hari ini kita tunda dulu." Orang lain berkata, "Benar, masalah ini harus diperjelas." Satu persatu, orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Suasana ramai dari pertemuan investor itu lenyap dalam hitungan menit. Baskara berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi. Dinda menatapnya dengan tatapan terluka. "Kamu bilang kamu mencintaiku," katanya pelan. "Kamu bilang kita akan menikah." Baskara mendekatinya. "Dinda, aku bisa jelaskan." Dia mundur selangkah. "Jelaskan apa? Kamu punya istri. Kamu menipuku selama 3 tahun. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, tidak lagi berkata apa-apa. Sekarang, kebenaranlah yang berbicara menggantikanku. Dinda menatapku. "Sejak kapan ibu tahu?" "Beberapa minggu yang lalu." Dia tertunduk. Air matanya jatuh di atas gaun putihnya. "Saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu." Aku mengangguk ringan. Saya percaya. Dia menoleh ke Baskara untuk terakhir kalinya. "Kamu bukan hanya mengkhianati istrimu. Kamu juga mengkhianatiku." Dengan kata-kata itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Pintu tertutup di belakangnya. Di dalam ruangan, hanya tersisa aku dan Baskara. Dia berdiri diam sejenak, lalu menatapku. Tatapannya penuh amarah. "Sekarang kamu puas?" Aku menatapnya dengan tenang. "Tidak, tapi setidaknya sekarang semua orang tahu kebenarannya." Baskara tertawa kering. "Kamu pikir dengan begini kamu menang?" Aku mengangkat bahu. "Ini bukan kompetisi. Ini hanya konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan." Dia tidak lagi berkata apa-apa, hanya menatap ruangan yang semakin kosong. Dan aku berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Pernikahanku sudah berakhir jauh sebelum malam ini. Aku meninggalkan ruang konferensi dengan pintu di belakangku yang masih terbuka. Koridor Hotel Riverside terasa jauh lebih sunyi daripada badai yang baru saja berlalu. Suara sepatuku menggema pelan di lantai marmer. Aku berjalan perlahan, tidak terburu-buru, juga tidak menoleh ke belakang. Lift terbuka dan aku masuk, menatap bayanganku di pintu logam yang berkilauan. Wajahku lebih tenang dari yang kukira. Tidak ada air mata, tidak ada ledakan amarah. Hanya ada perasaan yang sangat jelas bahwa satu bab dalam hidupku baru saja ditutup. Saat lift tiba di lobi, aku melangkah keluar. Malam Jakarta, seperti setiap malam, penuh dengan kehidupan. Mobil-mobil masih berlalu lalang, dan lampu-lampu kuning membentang panjang di sepanjang jalan tepi sungai. Hanya dalam beberapa jam, hidupku berubah drastis, tetapi kota ini tetap bergerak. Aku berdiri di depan pintu hotel selama beberapa menit,
menarik napas dalam-dalam. Ponselku bergetar dan nama penelpon muncul, Fitri. Aku menjawabnya. Sudah selesai, kataku. Fitri terdiam selama beberapa detik. Kamu tidak apa-apa. Aku menatap mobil-mobil yang melintas di depanku. Iya, aku tidak apa-apa. Fitri menghela napas ringan. Bagaimana kejadiannya? Aku menceritakan secara singkat situasi di ruang konferensi tatapan Baskara yang berubah saat melihatku, reaksi Dinda dan para investor. Setelah aku selesai, Fitri tertawa kecil. Aku tahu, mungkin itu akan menjadi pertemuan investor yang paling berkesan dalam hidupnya. Aku pun tersenyum tipis. Mungkin saja. Fitri melanjutkan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Aku menatap langit malam. Perceraian. Fitri berkata cepat. Aku akan membantumu. Data yang kamu kumpulkan akan sangat penting. Aku tahu, kataku, mengingat dia menginvestasikan aset bersama ke perusahaannya dan menggunakannya untuk membiayai orang lain. Fitri mengangguk. Itu akan menguntungkanmu. Kami berbicara sedikit lebih lama sebelum menutup telepon. Aku berjalan ke tempat parkir, membuka pintu mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Tapi sebelum menyalakan mesin, aku melihat ponselku sekali lagi. Ada 12 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Baskara. Aku tidak menelpon balik, hanya meletakkan ponsel di kursi penumpang. Ada percakapan yang tidak lagi perlu dilakukan. Aku mengendarai mobil menuju apartemen. Saat aku membuka pintu dan masuk, rumah yang familiar itu sunyi seperti setiap malam. Tapi perasaan di dalam diriku berbeda, tidak lagi seberat saat pertama kali menemukan kebenaran. Sebaliknya, terasa ada sedikit kelegaan. Aku pergi ke balkon. Dari sini, sungai yang berkilauan oleh cahaya terlihat, angin malam berhembus, menggerakkan rambutku dengan lembut. 7 tahun pernikahan, 3 tahun pengkhianatan, dan beberapa minggu untuk mengungkap kebenaran. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setidaknya aku tahu bahwa aku telah memilih untuk menghadapi kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Menjelang tengah malam, pintu depan terbuka dan Baskara masuk. Dia berdiri diam di ruang tamu selama beberapa detik, lalu menemukan aku yang berada di balkon. Rania, suaranya serak. Aku menoleh, sudah pulang. Dia keluar ke balkon. Udara di antara kami terasa berat, tetapi tidak sepanas di ruang konferensi. Baskara menatapku. Apa perlu sampai sejauh itu? Aku menatap matanya lurus. Menurutmu, apa aku punya pilihan lain? Dia terdiam. Aku melanjutkan, 3 tahun. Selama 3 tahun, kamu menjalani 2 kehidupan. Kamu menipuku, dan kamu menipu wanita itu. Kamu mencoba membangun kehidupan baru dengan uang keluarga. Baskara mengepalkan tangannya dengan erat. Aku berniat memberitahumu. Aku tertawa tipis. Kapan? Setelah kamu selesai membeli apartemen? Setelah investasi perusahaanmu berhasil? Dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Maaf." Aku menatapnya selama beberapa detik. Permintaan maaf itu sudah terlalu terlambat. Kita cerai saja. Suaraku sangat tenang. Baskara memejamkan mata selama beberapa detik. Kamu sudah memutuskan? Iya. Aku akan menghubungimu melalui pengacara, Fitri. Dia mengangguk perlahan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permohonan. Hanya ada kami berdua yang berdiri di depan sebuah akhir yang kami tahu tidak bisa dihindari. Baskara masuk ke dalam rumah lebih dulu dan aku berdiri di balkon sedikit lebih lama. Sambil memandang kota yang bermandikan cahaya, tiba-tiba aku sadar. Terkadang, mengakhiri sesuatu adalah satu-satunya cara untuk bisa memulai kembali. Kepada para penonton yang telah sabar mendengarkan cerita ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan senantiasa menemukan hal-hal baik dalam hidup.